kita datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa, saat pagi yang indah Bapa. Kami bersyukur menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyembah-Mu Bapa. Saat ini kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah kami saat ini Bapa. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati setiap kami semua. Kami percaya lawatan Tuhan luar biasa atas kami saat ini nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita mau sembah Dia. Haleluya, mulia sembah Raja mulia. Kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus.
Bapa dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan urapan-Mu Bapa. Curahkan anggur baru-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan Tuhan saat ini Yesus. Penuhi Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Yesus. Haleluya. Sebab Kau yang layak terima pujian Bapa. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak anugerah Yesus. Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak anugerah Yesus. Raja di atas segala raja. Siap bergoyang bagi Tuhan. Ini lagunya dangdutan ya. Nanti saya minta kiri kanan. Daud menari dengan bersukacita. Setiap kita menari, masalah dilepaskan, dibebaskan semuanya. Ada sukacita yang luar biasa. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dengan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Dan betapa eloknya. Kita bersama-sama. Bila saudara hidup dalam kesatuan. Ayo goyang musik. Ayo menari bagi Tuhan.
kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan bangkit. Kita mau menari-nari bagi Allah kita.
Minggu kita akan memberikan persembahan pembangunan. Amplop yang di tangan Bapak Ibu pegang diperuntukkan untuk persembahan pembangunan itu. Tentunya bagi rekan-rekan yang ingin menabur lewat rekening, itu rekening kami catat ada tertera di papan depan ya. Silakan lewat rekening, di situ ada bagi yang mau menambur ya nomor rekening. Kemudian buat rekan-rekan mungkin bertanya penggunaan uang pembangunan ini dan penggunaan uang yang lain, kami beritahukan bahwa para diaken, petugas, panitia sini itu kami share kepada gembala GKI masing-masing. Jadi silakan jemaat untuk bertanya ke GKI masing-masing. Oke, demikian, dan untuk sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat minggu ini kami bisa berkesempatan lagi untuk menabur pekerjaan Tuhan lewat pembangunan di tempat ini. Kami mau menabur, kami mau memberi karena Engkau terlebih dahulu telah memberkati kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati para panitia, diaken yang mengelola keuangan pembangunan ini. Semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan persembahan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur buat setiap hari yang Kau berikan pada kami. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita. Kita mau pujikan Tuhan, ku percaya. Setiap
Masuk lagi lebih dalam dalam dimensi roh pagi hari ini Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam satu dimensi yang lebih, kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah di dalam kerendahan hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, I love you, I need you, I love you, Jesus. Tiada yang lain di hati kami, hanya Engkau Tuhan. Segala-galanya hanya bagimu Tuhan. Oh, oh, oh. Jesus. Mari saudara, pribadi lepas pribadi, kau berurusan dengan Tuhan pagi hari ini. Berurusan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kau masuk lebih dalam lagi. Dia pemegang kehidupan kita. Dia yang berkuasa di langit dan di bumi. Oh, oh, oh. Kudus, kudus Kau Tuhan. Suci Kau Tuhan. Kudus, mulia. Tuhan sembuhkan. Kau yang dalam keterpurukan, Tuhan pulihkan. Pegang janji itu. Beri yang terbaik pagi hari ini. Sebab telah yang terbaik telah Dia berikan buat kita. In Jesus name. Tidak ada yang mustahil ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Ibaralabas sandayalabas. Hati kami berlimpah dengan syukur. Bersyukur. Kami bersyukur. Puaskan setiap hati Tuhan. Biar pagi hari ini jiwamu
Yesus Tuhan dia Raja di atas segala raja. Biar terbuka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman. Sebab firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, mengubah kehidupan kami. Sebab firman-Mu Engkau sendiri ya Allah. Biar pagi hari ini firman itu jatuh di hati yang lembut, hati yang subur, hati yang mau dibentuk, dan hati yang mau merendahkan diri. Mampukan hamba Tuhan untuk mengkomunikasikan daripada perkataan. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Sampaikan isi hati, bukan sekedar knowledge yang hamba sampaikan, tapi biarlah kuasa Tuhan dinyatakan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik. Sampai hari ini kami boleh hidup. Ini cuma anugerah Tuhan. Ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Tidak yang dapat kami banggakan, hanya Kau Yesus Tuhan yang kami banggakan. Tepuk tangan buat Dia yang meriah, Dia yang kita banggakan, Dia yang menjadi pengharapan kita, Dia yang menjadi kekasih jiwa kita, Dia yang menjadi sukacita buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tepuk tangan dulu buat tim pemuji kita, pemusik kita. Haleluya. Generasi ya. Apa kabar saudara? Haleluya. Setelah setahun lebih kita lewati masa-masa pandemi. Tapi Pak Arifin bilang apa? University ya. Akademi daripada pandemi ini. Dan itu saya aminkan. Dan di dalam masa-masa pandemi ini saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memaksa, mendorong anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Dipaksa, didorong. Tapi bukan ini yang saya mau sharingkan, cuman ini depannya dulu saya mau ngomong. Tentang bagaimana Tuhan izinkan ini terjadi, pandemi ini. Ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang besar yang Tuhan nyatakan atas dunia ini. Amin. Terlebih untuk gereja Tuhan. Jadi supaya kita tetap semangat saudara, tetap bergairah, mengiring dan melayani Tuhan. Karena ada kuasa yang besar yang Tuhan curahkan saudara, di dalam masa-masa pandemi ini. Bahkan bukan sampai sini, tapi sampai selama-lamanya. Apa kuasa itu saudara? Yaitu kekuatan di dalam kasih. Itu dicurahkan. Kekuatan di dalam kuasa. Dan yang ketiga, kekuatan di dalam hikmat Tuhan. Amin. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan besar. Walaupun pandemi itu besar, tapi Tuhan kuasanya lebih besar di dunia ini. Tepuk tangan buat Dia. Amin. Dia lebih besar. Dan dicurahkan kasih Tuhan. Ya kan? Didongkrak, didorong. Gereja Tuhan untuk bergerak. Yang tadinya gak memperhatikan orang, ya kan? Yang kurang gitu ya. Atau mungkin antar sesama jemaat, tapi dengan pandemi ini saling memperhatikan. Karena ada kasih Tuhan yang mengalir semakin besar dalam hidup kita. Amin. Bahkan di dalam mesbah-mesbah doa, ketika kita berdoa buat orang-orang yang sakit. Terlebih mereka yang positif kena COVID, saudara berdoa di dalam mesbah-mesbah, terjadi kesembuhan, saya percaya itu. Itu yang dibilang kuasa Tuhan semakin besar dinyatakan dalam masa pandemi ini. Dan apa saudara? Dan ada hikmat Tuhan yang besar yang bertambah-tambah dalam kita. Yang tadinya ibu-ibu gak bisa masak, jadi bisa masak saudara. Tadinya orang-orang yang usahanya mungkin A, B, tiba-tiba itu semua gak jalan. Tuhan kasih hikmat untuk selesaikan yang C sama D. Itu pun yang terjadi atas saya. Jadi kalau kita mengerti ini, masa-masa ini saudara dan saya harus tetap bergairah. Amin. Harus tetap semangat. Karena di balik ini semua ada kemuliaan Tuhan yang besar. Yang kita mau lihat satu saudara. Yaitu apa? Penuaian jiwa-jiwa. Maka itu saudara dan saya harus keluar. Tepuk tangan buat Tuhan. Kami dalam masa pandemi saudara, di Pecatu. Ya di sini ada bilang mantan, tidak ya? Mantan pekerja saya, GKM saya, Pak Yandri dan istri. Mereka tahu. Dalam masa pandemi kemarin, kami Tuhan tuntun, Tuhan bawa. Untuk kami menyiapkan, untuk memulai pelayanan itu.
dengan 5 roti 2 ikan, saudara. Kita memulai, tapi kita mengambil bagian untuk kami mau terus bekerja. Karena kalau kami cuma memikirkan, berjalan dulu, harus ada uang dulu. Dan kami nggak bikin nomor 2 itu, nomor uang. Tapi bagaimana kami berjejaringan. Dan itu telah kami lakukan bertahun-tahun dalam setiap pelayanan misi yang ada. Dan saat itu kami ingin menolong Rumah Sakit Sanglah dengan APD 100 pieces. Dana yang ada di keuangan kami cuma 100 pieces untuk beli karena saat itu sudah mulai mahal. Dan saya tanya dengan bendara saya, iya Pak, cuma seperti itu. Oke, saya bilang. Tapi waktu istri saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bicara dengan dia, kamu harus buat APD itu. Hah? Buat. Istri saya seorang arsitek. Buat, bagaimana cara buat APD? Baju APD itu, saudara. Akhirnya cari, akhirnya ketemu di Instagram, anak Tuhan, akhirnya dia kasih polanya, dia nggak bisa pesan, karena dia sudah begitu banyak, akhirnya kita bikin sendiri, saudara. Yang tadinya cuma 100, saudara. Kami cari donatur, kami bicara dengan pengerja, kami bicara dengan jemaat untuk mau menabur, dan juga saudara-saudara keluarga yang ada di luar Bali, teman-teman yang ada, akhirnya dari 100 pieces, saudara, kami bisa memberikan APD itu untuk Bali, Lombok, dan Indonesia Timur 4.000 lebih. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hampir ratusan juta kami kelola uang saat itu. Dan kami semuanya kami berikan. Dan begitu juga dengan makan-makan gratis yang tadi kami cuma bisa ada uang 300-an box saja. Tapi kami bisa melakukan itu sampai 3 bulan 2.000 box lebih kami bagikan. Dan saat itu di bulan terakhir kami ada sedikit dapat info kalau rumah sakit di Unut itu dokter dan susternya nggak bisa keluar karena mereka melayani COVID. Jadi ada kami gereja bawa makanan ke sana. Dan waktu kami bawa makanan ke sana selama 1 bulan. Dan tidak lama, ringkas cerita berapa bulan lalu Pak Arifin masuk di Unut, di rumah sakit Unut, positif COVID. Ada salah satu dokter ngomong, Pak, Bapak gembala daripada Rock Ministry. Anak-anak Bapak yang ada di Pecatu, itu kirim nasi ke kami selama 1 bulan, Pak. Dan dia sangat terharu, dia bilang, Fer, kalian anak-anak di Pecatu yang nabur, bapakmu yang menuai. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang, kita harus semakin jadi berkat di luar sana. Amin. Bersaksi di luar sana. Ya, walaupun kita juga di dalam satu tekanan, satu permasalahan yang berat, tetap orang di luar sana butuh kasih Tuhan. Butuh kuasa Tuhan. Nah, kita lihat saudara pagi hari ini, kita bicara, nanti saya minta tolong diklik ya. Saya kurang ini dengan nanti tolong dibantu multimedia, klik setiap PowerPoint-nya ada. Ya, cepat saja. Kita bicara tentang guide saudara bulan ini, ya, tentang tuntunan, tentang instruksi saudara. Ya, kita hari-hari ini butuh hikmat Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh instruksi dari Tuhan. Ya kan? Sekarang kalau kita di dalam pengusaha ini sekarang maju mundur saudara. Mau invest takut belum jalan. Nanti setelah pas nggak invest akhirnya dia jalan. Usahanya, saya pengusaha, saya main di transportasi saudara. Dan saya baru mengalami mujizat Tuhan saudara. Makanya saya berdiri di sini cuma karena anugerah Tuhan. Desember tanggal 9 saya hampir mati saudara. Kapal yang saya bawa menuju Labuan Bajo untuk saya taruh di Labuan itu tenggelam di Selat Lombok. Saudara bisa lihat di YouTube. Itu saya saudara. Ada 6 orang di situ. Saya tenggelam di badai saudara. Dengan bensin 3,5 ton itu ada di laut keluar dari tangki kapal saya. Dan saya berenang, saya terlempar dari kapal. Dan saya mengalami mujizat Tuhan bagaimana Tuhan dorong saya untuk menuju ke kapal saya yang sudah terbalik, saudara. Karena saya sudah terjauh jauh dari laut itu. Dan waktu saya tenggelam itu, saya cuma bernyanyi lagu daripada Robert and Leah itu. Saya cuma bernyanyi saat itu, dan akhirnya saya berjalan. Saya berenang, dan satu dorongan saya bisa bersama-sama dengan kru saya ada di atas kapal, saudara. Dan ada ringkas cerita kami tertenggelam jam 11 siang, kami diselamatkan Basarnas baru jam 9 malam, saudara. Tapi jam 12 siang itu saya ditolong dengan salah satu kapal dari Panama. Dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dan itu saya saksikan kepada kru saya, kalau ini semua bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan. Amin.
Dan kita lihat di sini saudara, cepat Yesaya 48 ayat 17 dan 19. Pagi hari ini saya mau tekankan begini buat saudara dan saya. Supaya kita diajar dan dituntun Tuhan. Ini pokok sharing kita pagi hari ini. Kita harus selalu mengatakan, Tuhan ajar aku. Tuhan tuntun aku Tuhan. Amin. Ya. Di situ dikatakan Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakannya dari hadapanku, saudara. Ada dua hal di sini tadi saya bilang. Di situ dikatakan Tuhan mengajar dan Tuhan menuntun. Sama-sama bilang, Tuhan mengajar dan Tuhan menuntun. Haleluya. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana supaya kita boleh mengerti isi hati Tuhan, saudara. Kita harus selalu berkata mengajar, Tuhan ajar kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan. Dan salah satu di Alkitab yang selalu berkata seperti itu yaitu Daud, saudara. Maka itu dia bilang, dia ada di hati Tuhan. Wow, Tuhan sayang banget sama Daud. Karena apa? Karena Daud mengenal isi hati Tuhan. Padahal saudara, Daud pernah berbuat dosa yang luar biasa. Berzina dan suaminya dibunuh. Saul lah ini saya mau bilang tentang perkenanan, mungkin pernah saya sampaikan. Tentang perkenanan Tuhan. Bagaimana Daud dikenan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kesalahannya, kesalahan Saul itu sedikit kecil saudara. Dia cuma gak sabar mempersembahkan korban. Daud dosanya apa salahnya? Berselingkuh dan membunuh. Kalau ngomong salah saya nggak bilang dosa besar atau kecil. Kalau bilang salah siapa yang paling besar? Saul apa Daud? Daud kan? Tapi kenapa Tuhan bilang kau ada di hatiku? On my heart. Bedanya saudara. Saul waktu ditegur sama Samuel. Saul marah. Waktu ditegur. Dia robek jubah daripada Samuel. Cak. Dia marah. Itu yang dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal cuma karena ketidaksabaran untuk mempersembahkan korban. Tapi Daud waktu ditegur sama Nabi Nathan tentang perselingkuhannya, dia akui itu dan dia merendahkan hati dan dia minta ampun. Itu bedanya. Ya, jadi ketika Tuhan mengajar, dia ingin kita mengerti maksud hatinya. Ketika Tuhan menuntun, kita mau menurut untuk menjalaninya, saudara. Ya, dan mengapa dikatakan Tuhan dan mau menuntut kita? Karena Tuhan mencari orang-orang yang benar. Amin. Dia mau menuntun, dia mau mengajar, karena dia mau ada orang-orang yang benar. Saya percaya yang duduk di sini adalah orang-orang yang benar. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Tapi di tantangan di akhir zaman ini, saudara, sulit-sulit cari orang benar, saudara. Bahkan pernah disurvei presentasi tentang integritas, tentang kejujuran dari anak-anak Tuhan, kekristenan, gereja. Itu melorot jauh, saudara. Ya, kita bisa lihat yang di luar, jangan di dalam terus. Dulu perusahaan, kalau nyari karyawan, kalau bilang orang Kristen, terima. Percaya gitu kan. Tapi sekarang, oh sama aja. Tapi bukan yang di sini, yang di luar sana. Yang sini berintegritas. Lihat kiri kanan, bilang kamu berintegritas ya. Kamu harus jujur ya. Amin. Ya, karena apa saudara? Tantangan di akhir zaman ini saudara, yaitu cinta akan uang.
Sedangkan itu akar kejahatan. Dan cinta diri sendiri. Ini yang membuat Tuhan susah tuntun. Tuhan susah ajar. Saudara dan saya, ini berjalan, saudara. Perjalanan hidup kita ini berjalan dalam setiap proses yang ada dengan satu titik. Itu apa? Sampai kepada kesempurnaan akan Kristus. Amin. Kita diproses, menderita, teraniaya, tapi belum seperti Yesus Kristus Tuhan sampai keluar darah, sampai mencucurkan darah, ya. Baru kadang-kadang tersinggung aja, tersinggung. Ini banyak di gereja, banyak yang tersinggung, sampai pindah gereja, nggak mau pelayanan, rock ministry tapi. Berat, representative of Christ Kingdom. Tapi hatinya kayak kristal, nggak bisa dicolek dikit, takut lecet. Bukan yang di sini, di bukit. Ya katanya puji Tuhan loh. Kita awal tahun kita diingatkan dengan pertumbuhan, betul ya? Pengajaran tentang pertumbuhan. Wow, ya kan, dewasa. Pada akhir zaman nanti, saudara, banyak orang itu meninggalkan Tuhan yang dibilang murtad. Banyaknya di mana, saudara? Mereka meninggalkan Tuhan karena tersinggung. Tidak yang di sini ya. Di sini kebal. Amin. Kuat. Strong. Ya. Orang kita belum sampai berdarah-berdarah kok. Karena kalau kita pikir ya kita belum sampai berdarah-berdarah, belum sampai diludahin, belum sampai ditampar, belum sampai dipecut-pecut. Tuhan Yesus sudah semua. Kita baru tersinggung aja udah mundur. Haleluya, tapi kita umat yang kuat. Amin. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 berkata begitu. Akar daripada kejahatan cinta uang dan cinta kepada diri sendiri. Mari saudara, jangan ada roh keegoisan dalam diri kita. Perhatikan di luar sana, saudara. Waktu kami memberi makan 2.000 kotak lebih itu, saudara. Ada satu tempat kami menolong satu kelompok orang-orang dari NTT. Ada sekitar 17 keluarga, 50-an jiwa, saudara. Mereka tidak bisa makan karena kerja mereka security, ada yang kerja cuma jadi supir dan tiba-tiba di-cut begitu. Mereka nggak bisa pulang kampung. Karena mereka cuma berkumpul di situ, saudara. Saya lihat makanannya, saudara. Itu saya mau menangis. Saking tidak ada makanannya. Mereka campur nasi putih dengan pucuk utan bakau, kan ada di belakang di Nusa Dua ada ketol. Itu bakaunya itu diambil pucuknya, direbus, saudara, dicampur sama nasi putih. Saya lihat mereka makannya. Saya bilang sama jemaat di bukit, lu harus bersyukur masih bisa makan Indomie pakai telur. Apalagi ada lumbung Yusuf. Lihat mereka kayak gitu. Karena pengerja saya jemaat nggak ada yang datang, Pak nggak bisa makan, Pak nggak gerutu nggak ada. Karena mereka wah itu takarannya di situ soalnya. Nasi pakai daun bakau. Ya kami coba bisa. Kami menolong, kami tolong. Dan bilangnya Tuhan yang dipermuliakan. Ya, jadi itu untuk bagaimana kita bisa supaya tidak menjadi cinta diri kita. Kita harus banyak melihat orang di luar sana. Kadang masalah yang kita hadapi kita pikir kita yang lebih besar. Pas kita ke sana ternyata dia lebih besar, saudara. Dan pandemi ini, akademi ini juga mengajarkan kita, saudara, untuk wise dalam keuangan. Bijak dalam pemakaian keuangan. Saya sebagai pengusaha, saya belajar. Orang bilang, Pak, aduh, dalam situasi sulit kayak begini, Bapak kehilangan satu kapal. Tapi saya bisa melihat Bapak tetap bersyukur, Bapak tetap bersuka cita. Iya, karena saya tahu siapa yang di dalam saya. Yesus Kristus Tuhan. Kalau itu saya tidak tahu, hari ini saya nggak diri di sini. Saya ada di Bangli. Dalam kondisi yang sulit, tiba-tiba kami kehilangan aset yang begitu besar. Sesuatu yang nggak mudah, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan itu saya tabur. Pak Arifin juga itu ditabur ya, Fer.
Nanti Tuhan akan kembalikan itu berlipat kali ganda. Amin. Tapi kesalahan-kesalahannya harus diperbaiki. Kadang firman Tuhan bertolak belakang ini. Loh, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kok terjadi Pak Gembala? Saya bilang Tuhan terlalu bijak untuk buat salah. Artinya dia tidak pernah salah dalam seluruh hidup kita. Kita yang harus koreksi. Amin. Kita yang introspeksi. Wah, kan yang saya bilang pandemi ini banyak orang bukan takut sama virusnya waktu awal-awal, tapi takutnya sama kredit. Stresnya sama kredit. Ya kan? Pengerja saya, jemaat saya konseling tentang hal itu, saya bilang, sudah, saya bilang, saya nggak bisa bantu kamu pakai uang saya bilang gitu. Tapi yang diperlukan adalah bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kalau itu kedagingan kita, percaya pasti Tuhan tolong. Amin. Yang penting langkah bertobat dulu, akui Tuhan salah Tuhan. Mulai besok-besok lebih wise lagi. Nah, ini yang namanya kita perlu diajar, saudara. Minta Tuhan selalu ajar kita, tuntun kita, saudara. Ya, Daud berkata, saudara, ada Yesaya, di dalam Yesaya dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6 dan sampai 9. Sebab baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Berbalik, saudara, di situ katakan. Supaya apa? Kita melihat tuntunan Tuhan, ajaran Tuhan. Ini yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Kita tahu kan kesalahan yang kita buat, dosa yang kita buat. Makanya saya mau bilang, jangan lagi kita hidup dengan masa yang lalu, kita hidup dengan masa sekarang. Banyak salah yang mungkin yang kita udah buat, banyak keputusan keliru yang telah kita buat di tahun-tahun yang lalu, di bulan-bulan yang mungkin hari ini kita menuainya kesulitan itu. Tapi saya mau bilang, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia akan tolong kita, dia akan pulihkan kita, dia akan buka jalan buat kita, dia akan beri kita kekuatan untuk lewati itu semua. Yang ngomong ngalamin, saudara yang di depan ini, maka itu bisa ngomong begini. Amin. Ya. Nah, kita cepat di sini ada 4 hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai respon untuk supaya kita mau diajar dan dituntun Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, carilah Tuhan. Beri waktu yang terbaik, dikatakan, untuk bersekutu dengan Tuhan dan semakin intim. Nggak bisa ditawar, saudara, hubungan intim kita dengan Tuhan. Itu saudara dan saya harus lakukan. Ketahuan orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan sama yang enggak, ketahuan dari karakternya, perkataannya, saudara. Kita gembala cuma dengerin aja, nggak menghakimi, saudara. Tapi mari bangun. Keintiman kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa lagi bersandar dengan kekuatan kita. Dengan mungkin kita punya teman yang hebat, punya uang yang banyak. Hari ini Tuhan mau gerejanya bergantung sepenuhnya kepada Dia. Amin. Udah gak bisa mikir. Dalam dunia bisnis, pariwisata, cuma kita tetap percaya Tuhan punya segalanya. Dia yang kontrol semuanya. Ya, jadi dikatakan carilah Tuhan. Inginkan agar telinga, Yesaya 54 bilang, inginkan agar telinga rohani kita ini dipertajam, saudara. Mendengar suara Tuhan waktu kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengar suaranya. Anak saya baru sekolah misi, saudara, 6 bulan di YWAM. Di Gua Gong sekolah misi yang pusatnya ada di Amerika. Waktu kami memasuki dia di sana, bergumul juga. Karena dia akan dalam satu kondisi-kondisi yang begini, dia akan ditugaskan di pelayanan di luar Bali, saudara. Tapi saya dengan istri saya sepakat. Saya bilang, bertahun-tahun
Dia dengan kita. Apa yang dia mau kita berikan. Sekolah apa aja. Tapi kita mau kasih dia 6 bulan di sekolah misi itu sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bentuk, Tuhan yang ajar dia. Jujur, hubungan saya dengan anak saya yang laki itu kurang dekat, saudara. Saya coba untuk dekat karena dia punya sifat introvert. Saya ekstrovert. Jadi sering gak nyambung. Tapi saya sering tidur berdua sama dia, saya sering gangguin dia, saya masih cium-cium dia, walaupun dia lulus SMA. Era tega gak tega, saudara, kita taruh dia di sekolah misi 6 bulan, dan pada bulan Desember, Natalan dan Tahun Baru, dia ada di Sumba. Di tempat yang kering di pedesaan, sampai handphone aja gak bisa masuk, saudara. Maminya udah agak sedikit nangis-nangis. Saya bilang, ayo kita sepakat, kita percaya kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang lindungi dia, saudara. Ya kan, dia cerita, dia kasih kesaksian berapa minggu lalu di gereja. Saya nggak ada, saya pelayanan pas ditukar mimbar di luar. Dia bilang, saya ini sering ke gereja ibadah, cuman karena disuruh sama Dedi Mami, apalagi Dedi gembala. Tapi dia nggak mengalami Tuhan secara pribadi. Saya bukan gembala yang sempurna. Anak saya merasakan itu. Saya bilang nggak apa-apa. Kamu cerita depan jemaat, Dedi nggak malu. Buka untuk hal itu. Dan ringkas cerita 6 bulan dia mengalami Tuhan. Dan selalu kalau saya ajak bicara, saya ajak untuk pergi, untuk buat sesuatu, dia selalu ngomongnya apa? Dad, JJ doa dulu ya. JJ mau dengar suara Tuhan. Saya terharu, saudara. Ya, saya bilang, karena dia diajar di dalam pelayanan sekolah misi itu, saudara. Saya bukan promosi ya. Tapi saya mau bilang kalau anak-anak saudara lewatin situ, saudara. Karakternya terbentuk. Karena saya bilang sama dia, kamu sekarang melayani, dia sekarang sedang memuridkan generasi yang ada di gereja Bersatu. Dia kumpulin anak-anak di rumah saya, 15-16 orang tiap hari Selasa, dia muridkan. Supaya untuk bisa mendengar suara Tuhan, mari belajar, saudara, pertajam telinga rohani kita, pertajam, saudara, kepekaan kita, pertajam. Jangan lewat, karena hari-hari ini yang tadi saya bilang di awal, saudara, Tuhan lagi sedang melimpahkan kuasanya, melimpahkan kasihnya. Dia sedang melimpahkan hikmatnya kepada gereja Tuhan. Didongkrak, didorong, saudara. Supaya kita yang tadinya biasa bergerak, saudara, bergerak. Lebih lagi, move on lagi, saudara. Amin. Ya. Agar dikatakan kita bisa mengerti dengan tepat, maka kita harus mengerti dengan benar. Dikatakan apa yang Tuhan ajarkan, pertajam telinga rohani kita. Yang kedua, saudara, tinggalkan praktek hidup orang duniawi, saudara. Kita tahu persahabatan dengan dunia, dikatakan kasih Bapa di dalam kita itu hilang. Waktu hati kita, bukan saya larang saudara untuk tidak bersahabat dengan orang, tidak. Tapi saudara yang tahu hati saudara melekat gak kepada dunia. Karena itu akan menghilangkan kasih Bapa dalam hidupnya. Ya, jadi mereka yang dikuasai oleh nilai materialistis selalu menilai dan menghakimi segala sesuatu menurut tampilan fisik. Demi hal-hal yang materi, kadang-kadang kebenaran itu dikorbankan, saudara. Karena kita menilai secara fisik, oh orang ini diberkati Tuhan, oh orang ini dekat Tuhan, tuh lihat tuh diberkati. Enggak di situ ukurannya, saudara. Bukan di situ. Itu cuman bonus. Tapi yang sesungguhnya kita melihat orang itu adalah karakter Kristus. Ada enggak pada orang itu? Di luar sana, saya udah bilang, orang nggak lihat yang namanya Pak Ferry, orang nggak lihat yang namanya Pak Yohan, orang melihat Yesus dalam kita. Amin. Itu, saudara. Maka itu bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita harus benar. Tapi semua proses nggak apa-apa, kita belajar, jatuh bangun, berjuang lagi, berdiri lagi. Amin.
Kita ini berjalan dalam kesempurnaan. Perjalanan hidup kita ini harus semakin naik ke atas, saudara. Karena Tuhan bawa kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan membawa kita bukan mundur tapi maju. Jadi tetap naik, tetap semangat, saudara. Tetap berjuang. Paulus katakan apa? Aku mau hidup benar, mau hidup baik, tapi malah yang jahat aja yang kulakukan. Iya kan? Karena ada daging ini, saudara. Tapi melalui hubungan kita, intim kita dengan Tuhan, dengan kita meninggalkan duniawi, hidup roh kita semakin kuat, kita semakin dekat. Tapi bukan berarti saudara nggak bergaul di luar sana, saudara. Ya, demi hal-hal yang materi dikatakan kebenaran dikorbankan. Mereka menipu pajak, sini saya catat karena memakai program komputer bajakan, suap. Wah, saya belajar dalam bisnis nilai-nilai ini, saudara. Saya belajar. Karena saya cuma melihat begini. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, usaha kita di atas wadah yang kudus. Amin. Di atas wadah yang suci. Bukan hasil dari korupsi, suap. Aduh, kalau saya cerita bisnis transportasi saya, saudara, banyak nilai-nilai. Orang tanya, dulu kita mau masuk ke Gili Trawangan, saudara. Banyak pembisnis-bisnis yang lain, mereka mau masuk ke Gili, mereka bayar belasan sampai puluhan juta untuk dapetin izin masuk ke pulau yang namanya Gili Trawangan itu. Karena di situ ada raja kecil, saudara, yang ditakutin. Dinas pariwisata, dinas perhubungan takut sama raja kecil ini. Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau main yang begini. Kalau Tuhan udah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan udah tutup, nggak ada yang bisa buka. Saya percaya itu Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Akhirnya saya coba untuk mendekati, saya coba untuk kenalan lebih dekat dengan dia, saudara. Dia orang keturunan Bugis, saudara tahu ya, kalau pinggir-pinggir pantai itu dari Bugis, saudara. Bukan asli orang Lombok. Saya coba dekatkan dia. Akhirnya ditanya, saya ingat-ingat, apa ya saya kasih dia ya. Ternyata saya baru ingat, saya cuma kasih satu cake Black Forest beli di Bali Bakery, saudara. Ada waktu itu ulang tahun saya kasih, dia langsung tanda tangan surat izin saya. Ditanya sama pengusaha, Pak Ferry kasih berapa? Belas juta, perlu juta. Saya agak lupa, berapa ya? Padahal cuma satu cake Black Forest Bali Bakery. Cuman kalau saya ceritain nanti dia minta uangnya lagi. Saya bilang ada, saya memberkati. Saya bilang, tapi saya nggak bilang uang. Nah itu, saudara, kita tinggalkan praktek hidup orang duniawi kita, saudara. Hal-hal yang nggak benar mari beresin, nggak ada yang terlambat. Amin. Pintu pengampunan itu masih terbuka. Anugerah Tuhan itu makin bertambah-tambah dalam kita. Amin. Kita mau rendah hati, kita akui kita salah. Supaya apa? Makin diberkati untuk jadi makin berkat di luar sana. Tepuk tangan buat dia. Ya. Yang ketiga, saudara, ingini untuk menjadi orang yang dikasih Tuhan. Itu yang seperti Daud, saudara. Kejar gaya hidup untuk menjadi orang yang pasti akan diperhatikan dan dibela Tuhan. Orang yang selalu ingin tinggal dalam hadirat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Kalau kita mau ditolong Tuhan, kita mau dibela Tuhan, kejar keinginan Tuhan. Lakukan kebenaran firman-Nya. Jadi sebenarnya enggak gimana, kita yang sering bikin neko-neko, saudara, untuk ketemu Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena daging. Maka itu kejatuhan kita ini 3 hal yang paling besar, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 3 hal ini yang membuat kita nggak bisa big lap. Nggak punya satu loncatan yang besar. Ini pelajaran yang lain, jadi saya campur aja, saudara. Ya, jadi kita kejar, saudara, untuk kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan selalu campur tangan dan turun tangan atas hidup kita. Kita lihat Daud, itu salah satu contohnya. Dia selalu dibela dan ditolong Tuhan. Walaupun dia punya bukan mulus perjalanan hidupnya. Kita tahu perang di sana sini dia Daud, saudara. Berdarah-darah di sana sini, saudara. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang bangun bait Allah, tapi anakmu Salomo.
Karena terlalu banyak darah pertumpahan itu. Dia mengalami banyak masalah, banyak hal saudara. Tapi kemenangan lepas kemenangan, pembelaan dan pertolongan Tuhan besar atas dia. Amin. Ya. Nah kita lihat yang keempat, lepaskan rancangan dan agenda pribadi kita saudara. Kita harus rela dikatakan menukar agenda kehidupan kita dengan rancangan Allah. Rela untuk melepaskan apa yang menjadi keinginan dan kesukaan diri kita saudara. Demi dikatakan untuk keinginan Tuhan. Maka rancangan yang tertinggi langit itu akan dibawa turun ke dalam hidup kita. Dan rancangan surgawi yang diwujudkan itu jadi di dalam hidup kita. Karena kita punya rancangan, kita punya agenda pribadi saudara. Mungkin kurang-kurang kita melibatkan Tuhan. Era gagal saudara. Karena Tuhan mau supaya rancangannya yang jadi, rancangan dia dalam hidup kita. 2 tahun yang lalu, kami persiapkan kapal saudara, supaya bagus karena mau high season di tahun 2019. Wah, jadi kami persiapkan 2 armada, tambah yang armada yang kami persiapkan ini tiba-tiba saudara, kami sudah doa, kami punya rancangan, wah, karena agent begitu banyak, tamunya banyak, kami punya rancangan mulai tanggal 3 Juli, kapal itu berjalan, 2 armada. Kami doa 2-3 minggu kayak dengan seluruh karyawan, baik itu dari orang-orang dari luar kepercayaan kita. Mereka saya ajak, mereka sudah senang dengan mesbah doa yang kami selalu lakukan tiap Senin sore. Kami doa. Rancangan kita, manusia kita udah wow luar biasa. Tanggal 3 akan turun. Apa yang terjadi saudara? Tanggal 2 angin besar. Kapal lepas dari pegangannya, tabrak kapal sebelahnya, bolong saudara, pecah. Untung cepat ketahuan, nggak tenggelam saudara. Karyawan saya tanya, Pak, kita sudah bangun ini Pak, kita sudah doa Pak 2 bulan, kok malah pas harinya Pak, tinggal besok mau jalan, kapalnya bocor karena tabrakan. Saya bilang, saya tetap percaya buat setiap rencana rancangan Tuhan itu yang terbaik. Mungkin rancangan kita baik, tapi ada rancangan Tuhan yang lebih terbaik, saya bilang. Tepuk tangan buat dia. Karena kan juga kita begitu kan, apa yang kita rencanakan rancangan, loh kok gagal, kok batal, kok nggak jadi, kok tertahan. Saudara saya mau bilang, jangan kecewa. Jangan lemah. Tetap rencana rancangan Tuhan yang terbaik itu yang akan dijadikan buat kita. Nah, kalau ada yang seperti itu, saudara tanya lagi Tuhan. Saudara dengar lagi, saudara doa lagi. Benar saudara. Pada saat itu saudara, kapal saya kalau dua-duanya jalan, saat itu kapal ini kalau jalan, ternyata ada masalah yang lebih besar lagi saudara. Pas itu dibongkar, ternyata ada di dalamnya itu sudah ada kekeroposan di tulang-tulang. Itu kalau koper banyak, orang banyak, itu dia debu bisa terbelah 2. Prak! Itu saudara. Tapi di situ pas saya bilang coba dibuka, dibongkar semua, akhirnya kelihatan. Saya bilang Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Kalau Tuhan nggak kasih lihat lubang kecil itu, saya nggak tahu kalau dalamnya itu tulang-tulangnya. Itu akan lebih bahaya saudara. Ada belasan negara di dalam kapal itu. Dan saya harus tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ya, jadi lepaskan rancangan kita dan agenda pribadi kita saudara. Maka rancangan yang setinggi karena itu dikatakan miliki hati yang antusias dan bersemangat untuk meraih apa yang Tuhan ajarkan dan arahkan saudara. Kita lihat contoh Daud ini saudara. Kalau Daud mengikuti arahan Tuhan. Daud ikut tuntunan Tuhan. Terjadi yang namanya multiplikasi saudara. Terjadi multiplikasi di situ. Ya, multiplikasi dan apa saudara? Promosi. Wah, dalam kondisi sulit seperti ini, Pak, apakah bisa terjadi multiplikasi? Saya bilang, bisa. Sama-sama bilang, bisa. Amin. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Tapi yang pasti jalannya itu benar buat kita. Baik buat kita, indah buat kita.
Cuman bagian kita harus bergerak. Maka itu saya bilang begini, Tuhan gak kasih kita kekayaan. Tuhan gak kasih kita kekayaan. Tuhan kasih kita potensi dan talenta di dalam hidup kita. Itu yang harus kita gali. Maka itu kita diberkati jadi kaya. Tapi waktu kita kaya, ada firman yang ngomong gini, supaya kita tidak sombong. Tuhan bilang, aku beri engkau kekuatan untuk menerima kekayaan. Amin. Jadi jangan mimpi lu doa minta kekayaan, saudara. Tapi gali potensi dan talenta di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita jadi kaya, diberkati Tuhan. Ya, jadi promosi yang seperti apa, saudara? Ya, berangkat dari Tuhan gini loh. Kalau Tuhan mau angkat kita, itu nggak tanggung-tanggung, saudara. Sama-sama bilang, nggak tanggung-tanggung. Coba lihat daripada Daud. Yang cuma mengembalakan kambing dan domba 2-3 ekor, Tuhan angkat jadi raja. Bukan Tuhan angkat jadi ketua gembala kambing domba di Israel. Enggak, saudara, jadi raja. Makanya saya bilang, jangan pernah meremehkan diri saudara. Saudara berharga, saudara dalam pengurapan, saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara tahu raja di atas segala derajat, berdaulat atas hidup saudara. Amin. Ya, dia dipromosikan dari anak yang tidak masuk hitungan dalam keluarga menjadi gembala dan berakhir sebagai seorang raja yang menyatukan Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan di situ dikatakan lagi terjadi multiplikasi. Kita lihat dia darinya cuma penyembahan di perbukitan bawa 2-3 kambing domba, dia nyanyi-nyanyi, saudara. Terus ada dipanggil sama Saul, dia masuk ke kerajaan Saul. Dia di situ dia menyembah Tuhan. Lihat multiplikasi Tuhan angkat. Makanya saya bilang dia membawa kita umatnya itu bukan mundur tapi maju. Sampai akhirnya di situ dikatakan multiplikasinya apa? Dia menjadi seorang warrior, seorang pahlawan, punya pasukan yang hebat, saudara. Itu yang membuat Saul iri sama dia. Ya kan, dinyanyikan waktu perang-perang. Waktu Daud pulang perang dengan Saul dinyanyikan, oh Saul, engkau beribu-ribu mengalahkan musuh, tapi Daud berlaksa-laksa, irilah dia. Tapi ini saya mau bilang, waktu kita selalu minta Tuhan ajar aku Tuhan, tuntun aku Tuhan, kita akan lihat namanya promosi dan multiplikasi terjadi. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kita. Musuh apapun di depan kita, kalau Tuhan berjalan di depan kita, tidak ada yang mustahil. Dia yang meratakan. Maka itu si Musa ngomong ini, Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan di depanku, aku tidak mau berjalan. Tapi Engkau berjalan di depanku. Wow. Ini yang orang yang namanya berjalan dengan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ada bagian kita harus kerjakan, saudara. Untuk kita usaha, untuk kita rajin, untuk kita bekerja dengan semangat. Ada bagian Tuhan, yaitu Dia blessing kita. Dia buat mujizat atas kita. Bahkan apa yang kita doakan dan pikirkan, saudara, Dia buat jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya tutup ada satu kesaksian begini. Salah satu pengerja kami, dia buat satu properti besar, saudara. Ada di Pecatu, ya, Pak Yandri tahu itu. Dan dia mengalami satu proses. Nah ini saya bilang perlu yang namanya kita mengerti yang namanya hukum keterbatasan. Ya kan, ada keterbatasan. Tapi saat itu dia melampaui dari keterbatasannya. Akhirnya dia mengalami proses. Memang Tuhan pulihkan, firman Tuhan kan dipulihkan. Tapi waktu dipulihkan seperti keluar dari api, saudara. Dan akhirnya kena pandemi, saudara. Bayar bunganya aja 200 juta tiap bulan. Bunganya saja. Saudara tahu properti tidak jalan. Dan itu proses tahun ke-8 di tahun 2020 itu. Apa yang terjadi, saudara? Memang saya lihat suami istrinya ada ya, dia sudah minta ampun, mereka bergantung sepenuhnya, mereka imani setiap firman Tuhan. Saya bimbing mereka, saya doakan mereka. Bahkan pernah satu waktu mereka hampir bercerai. Marah ilahi saya. Bercerai, saya bilang gitu. Saya datang ke sana. Saya doain, saya kasih nasihat. Saya bilang gini, apartemen ini
Villa-villa ini boleh jadi, tapi percuma jadi kalau pernikahan kamu bubar. Pernikahan kamu lebih dari bangunan-bangunan ini. Pernikahan kamu lebih mulia. Amin. Jadi jangan kamu korbankan pernikahan kalian berpisah untuk karena bangunan ini. Percuma bangunan ini berdiri puluhan miliar saya bilang. Tapi kalau pernikahan kamu gagal. Ayo berdoa. Itu kata-kata saya terakhir tahun 2019 awal saya marah ilahi dengan mereka. Baik Pak, saya bilang kamu harus solid. Kalau namanya keluarga solid, suami istri solid, berkat Tuhan tercurah. Mengalir saya bilang. Mereka pegang itu saudara. Tahun 2020 saudara, Tuhan buat mujizat dalam satu kondisi yang sulit. Ada salah satu properti besar, 5 besar di Jakarta. Beli semua dia punya properti saudara. Bahkan tambah tanah 1 hektar di depannya. Dia bilang kita beli semua, jalan semua. Kok saudara bengong? Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dia bilang Pak Ferry kok bisa ya Tuhan buat dalam kondisi yang susah seperti ini. Mereka bayar kami semua punya villa. Mereka sudah mendirikan apartemennya. Kami disuruh jadi partner hanya dikasih 25% aja saham. Wow. Itu yang saya bilang. Jangan mengecilkan Tuhan. Berharap sama dia. Dalam kondisi yang seperti Tuhan bisa balik itu semua saudara. Dia balik. Dia buat pembalikan keadaan. Dia bikin percepatan. Dia buat multiplikasi. Asal kita tidak berdiam dan mengasihi diri sendiri. Haleluya. Waktu saya lihat saya nggak bisa ngomong. Saya cuma berlutut, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai Om Frankie waktu dengar dia sempat konseling dengan Om Frankie juga. Om sama bilang, Fer sini kamu. Wow, itu dahsyat Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini. Propertinya itu baru dibeli sekitar bulan Oktober tahun lalu saudara. Dan tadi malam kami hari Sabtu hari Jumat. Saya syukuran di tempat dia. Menyerahkan 5 villa yang sudah jadi. Diserahkan kepada orangnya. Dan kami adakan syukur. Tapi saya bilang itu prosesnya. Tapi sebagai gembala kita kuatkan. Sebagai teman-teman sepelayanan yang ada di gereja kami kuatkan mereka. Makanya saya bilang Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup. Dia yang tahu kehidupan kita lebih. Haleluya. Ya. Jadi dengan sikap hati, saudara, kita mau selalu diajar Tuhan dan mengingini jalan-jalan Tuhan, maka kita dikatakan dapat berjalan di dalam kebenaran seperti yang Tuhan maksud. Hidup seperti ini akan membuat kita dimultiplikasikan dan dipromosikan Tuhan. Perjalanan kita penuh dengan damai sejahtera, seperti sungai yang terus mengalir dan hati kita mengalami kebahagiaan yang silih berganti, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mau? Sama-sama bilang mau. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tim pemuji apa sudah pulang? Halo? Ayo. Terima kasih. Saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi menjadi berkat buat kita semua. Saya berdiri sini gak ngerasain panas. Tapi tiba-tiba basah baju saya. Saya nggak tahu. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Saya berdoa buat saudara. Kami Tuhan
Tiada yang mustahil ketika kami berjalan bersamamu. Guide kami Tuhan. Teach me. Biar jemaat yang bernyanyi, biar jemaat mulia. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan satu keputusan. Aku mau diajar, aku mau dituntun. Sama katakan mulia. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan mengajar kami dan menuntun kami. Kami terus hidup di dalam jalan-jalan kebenaran. Kami hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Maka keberhasilan, multiplikasi, promosi, hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kami mengerti dibukakan. In Jesus name. Haleluya. Kita persiapkan masuk dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya Lord. Ajar kami beroleh hati bijaksana. I love you Lord. Kami mengasihi-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu. Mulialah
Jesus. Kita angkat roti. Persekutuan kami dengan tubuh Kristus adalah persekutuan yang penuh dengan kuasa, penuh kasih, penuh pengharapan. Dan tidak pernah ada hal apapun yang memisahkan hidup kami dengan Engkau Tuhan. Makin melekat, makin intim, makin kuat roh kami Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami angkat ini. Cawan persekutuan kita dengan darah Kristus. Dia yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Bahkan perlindungannya yang sempurna saat ini sampai selama-lamanya ada pada kita. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus adalah persekutuan yang kudus, persekutuan yang suci? Kita minum dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And always sing.
Hari ini luar biasa sekali, saudara, dari awal sampai akhirnya ini saya rasakan hadirat Tuhan boleh nyata di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberkati gereja ini melalui persembahan yang Bapak Ibu sudah siapkan untuk kegiatan operasional gereja kita, dan kita juga akan berdoa untuk bangsa negara kita agar Tuhan lindungi dan sertai senantiasa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan melalui ibadah kami, melalui hamba-hambamu yang sudah Kau pakai menjadi sarana untuk memberkati kami, baik tim properti, hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai mereka lebih lanjut Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memperhatikan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah pimpinan kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, dalam setiap kebijaksanaannya Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil boleh mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi, dari menteri-menteri yang korupsi, bahkan Tuhan setiap aparatur negara Tuhan Kau memberkati Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, bahkan sampai ke daerah kami Tuhan, Gubernur Bali, Bupati Tabanan tempat ini Tuhan, bahkan pedesa adat, kalian dinas, bahkan RT-RT, pimpinan-pimpinan kami di daerah Tuhan memberkati, bila mereka boleh bekerja akan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan Kau memberkati pimpinan-pimpinan rohani kami di tempat ini Tuhan, di organisasi kami Tuhan, mulai Bapak Arifin maupun penatua maupun gembala-gembala, bahkan bala sektor GKM yang memimpin kami Tuhan memberkati, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu boleh yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan berkati Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan membalakan setiap taburan-taburan yang sudah mereka taburkan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan mereka, berkatilah apapun yang dilakukan anak-anak-Mu sejauh tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Dan dengan sukacita Tuhan kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan berkati. Kebesaran-Mu,
Sebelum saya doa berkat, saya minta Mazmur 25 ayat 4 sampai 5 ditayangkan. Bapak Ibu baca. Sambil dipersiapkan, saya mau bilang begini. Roh Kudus ingatkan tadi. Apa yang kita pikir hilang di tahun-tahun yang lalu, saya mau bilang, waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, itu Tuhan sanggup pulihkan. Dia akan sanggup pulangkan itu semua. Tidak ada yang hilang. Amin. Tidak ada yang hilang. Dia akan kembalikan itu. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan dan kebenarannya. Amin. Amin. Mazmur 25 ayat 4. Sama-sama kita baca. 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu. Kepadamu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Terus ayat kelima. Bawalah Aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tepuk tangan buat dia. Haleluya. Angkat tanganmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati buah kandunganmu, segala usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dan Tuhan bawa dalam kemuliaan yang besar dalam apa yang kau lakukan, untuk nama Dia dipermuliakan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, memberkatimu, melindungimu sampai selama-lamanya. Amin. Amin.